Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Nah, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran yaitu tentang tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 pembelajaran 3. Nah, sebelum kita mulai, marilah berdoa dulu supaya nanti dalam pembelajaran daring ini semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada yang sakit. Kalau yang sakit, semoga segera lekas sembuh. Berdoa, mulai. Selesai? Nah, anak-anak, silakan kalian buka bukunya, buku tema, buku paket halaman 72, subtema 2, pembelajaran 3. Di sini kita langsung saja, yaitu ayo membaca. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan mengenai pembelajaran subtema 2 pembelajaran 3. Jadi anak-anak dimohon untuk memperhatikan bukunya dan mendengarkan suara saya melalui video ini. Kita langsung saja mulai, nak. Ayo membaca. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu, Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya, teman-teman, jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak, teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Idu. Nah. Ilmu apa, Du? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Idu. Iya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Nah, energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkannya. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Idu melengkapinya. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan, dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan, dan persediaan listrik menjadi berkurang. Sekarang, coba kamu pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Kalian telah membaca wacana di atas. Nah, coba menurut kalian dari bacaan tadi,
Apa akibatnya jika tidak ada listrik? Ya, jika tidak ada listrik, otomatis akan terjadi gelap gulita. Bisa perusahaan yang membutuhkan listrik itu nanti mengalami down, terus juga rumah sakit yang harusnya membutuhkan listrik nanti akan menjadi sebuah masalah. Apa pula akibatnya jika sawah kering? Ya, jika sawah kering, otomatis padi tidak akan tumbuh dengan baik. Karena padi atau tanaman itu sangat membutuhkan air untuk hidup, untuk melakukan fotosintesis. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, dari bacaan tadi, di sini Bapak sediakan 5 soal. Coba kalian tulis soalnya, lalu kerjakan di buku tulis. Ya, nak ya. Nah, yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Dari cerita tadi, dari cerita Siti dan teman-temannya, kamu tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur. Oke. Yang kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Nah, dari cerita tadi, kamu ambil yang mana atau cerita yang mana atau kalimat yang mana yang merupakan atau yang menjelaskan tenaga listrik itu dihasilkan oleh air dalam waduk. Yang ketiga, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Nah, ini juga sama, sesuai dengan cerita Siti dan teman-temannya. Yang keempat, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Dan yang kelima, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Nah, kamu tulis dulu soalnya, lalu dijawab di buku tulis. Oke, anak-anak? Oke, kita lanjut, anak-anak. Ayo menari. Ayo menari itu kalau di buku paket itu halaman 76. Kalian buka buku paketnya halaman 76. Oke, simak ya. Ayo menari. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-temannya. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini gerakan pertama. Yang pertama itu tangan kamu di pinggang, lalu kaki kiri itu digerakkan ke arah kanan, terus kembali ke posisi seperti semula, lalu gerakan yang keempat, itu langkah yang keempat itu kaki kanan digerakkan ke arah kaki kiri secara bergantian. Itu gerakan pertama ya, nak ya. Kamu dapat melakukannya di rumah, dipraktekkan di rumah. Selanjutnya gerakan kedua. Gerakan kedua itu agak dibungkukkan, terus kembali seperti semula, lalu dibungkukkan kembali ke arah sebaliknya, lalu kembali ke posisi semula. Nah, itu gerakan kedua, itu juga kamu praktekkan di rumah. Yang ketiga, kedua tangan ke depan agak membungkuk, lalu tangannya ditekuk ke atas dan kakinya ditekuk ke arah depan. Ya, nah itu ya langkah kedua, langkah ketiga kembali seperti langkah pertama dan gantian kakinya yang ditekuk. Kalau tadi yang sebelah kanan, yang kedua adalah sebelah kiri. Jadi gerakan 1, 2, dan 3, kamu dapat melakukannya di rumah, dibantu dengan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalian bisa diajak, biar semakin seru.
Oke anak-anak, kita lanjut anak-anak. Nah, semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi. Ya, kalian dapat melakukan gerakan pertama dan kedua dan ketiga tadi dengan diiringi lagu misalnya Matahari Terbenam. Ya, kalau tidak naik-naik ke puncak gunung. Ya, supaya gerakannya semakin asik untuk dinikmati dan dilakukan. Lanjut. Di sini ada matematika anak-anak. Tadi kita sudah SPDP, sekarang kita lanjut ke matematika. Di sini matematikanya misalnya ya, yang pertama, pukul 05.00, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30 atau 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah, nah, untuk menyelesaikan soal yang ada di contoh, itu kamu bisa menggunakan dengan cara susun ke bawah, yaitu 05.30 dikurangi 05.00 ya. Jadi yang besar dikurangi yang sedikit. Jam yang besar dikurangi jam yang sedikit. Lah itu nanti akan ketemu lama kegiatan tersebut. Oke, kita hitung anak-anak. 05.30 dikurangi 05.00. Ingat, penulisan dalam angkanya itu harus urut ya. Jam sama jam, menit sama menit. Jadi jangan sampai jam itu di atasnya adalah menit atau jam itu di bawahnya adalah menit. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus urut jam sama jam, menit sama menit. Kita hitung anak-anak. 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 3 kurangi 0 sama dengan 3, 5 kurangi 5 sama dengan 0, dan 0 kurangi 0 sama dengan 0. Jadi, dari hasil hitung tadi, lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Nah, itu adalah cara untuk menghitung lama kegiatan. Ya, Nak, ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Kalau misalnya supaya kalian lebih paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, ayah pergi bekerja pukul 07.30 atau jam 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00 atau jam 18 tepat. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, ingat, sama seperti tadi, yang besar dikurangi yang kecil. 18 sama 7, itu kan besar 18. Nah, otomatis 18 dikurangi yang kecil, yang 7 tadi. Oke, ditulis 18.00 dikurangi 07.30. Digunakan dengan cara susun ke bawah. Ingat, nah ini karena di 18 itu 18 tepat, karena atasnya 00, ingat ya, kita minjam 1 dari 18 tadi. 18 dikurangi 1, jadinya 17, dan menit yang 00 itu dirubah menjadi 60. 60-nya berasal dari 1 jam. Yang 18 tadi ya, karena kan 1 jam itu 60 menitnya. Jadi 17.60 dikurangi 07.30 sama dengan, kita hitung bareng-bareng, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 6 kurangi 3 sama dengan 3, 7 kurangi 7 sama dengan 0, dan 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Jangan 0, 1. 1 kurangi 0 itu 1.
Jadi hasil 17.60 dikurangi 7.30 adalah 10.30 atau jam 10.30 menit. Jadi, ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 10 jam 30 menit. Nah, itu contoh yang kedua. Dari contoh satu dan yang kedua, jika anak-anak masih bingung, nanti anak-anak bisa tanyakan lewat grup, ya, supaya kalian lebih paham dan semakin mengerti dan betapa asiknya itu matematika. Oke? Nah, kita lanjut anak-anak. Nah, di sini ada soal. Karena tadi kamu sudah diberikan contoh bagaimana cara mengerjakannya, sekarang kamu mengerjakan sendiri. Nanti kalau kamu masih kesusahan, kamu bisa minta bantuan orang tua yang ada di sampingmu, ya. Atau kakakmu, atau saudara, atau tetangga kalau misalnya ayah ibu kalian masih pergi. Kalian nanti tuliskan soalnya dulu dari nomor 1 sampai dengan 5 di buku tulis di bawahnya yang tadi. Nanti kalau sudah ditulis soalnya, baru dikerjakan. Oke, anak? Nah, yang pertama, Jono dan Joni berangkat ke sekolah pukul 7 dan pulang sekolah pukul 13.30. Berapakah Jono dan Joni sekolah? Sama kayak tadi. 2. Ayah dan ibu berangkat kerja pukul 8 dan pulang kerja pukul 15.30. Berapa jamkah ayah dan ibu bekerja? Sama seperti tadi. Untuk nomor 1 sampai dengan 5, caranya sama dengan contoh tadi. Jadi kamu harus menggunakan susun ke bawah supaya lebih mudah. Oke, anak? Kita lanjut ya, anak, ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran subtema 2, pembelajaran 3 kali ini sudah selesai. Nah, bagi anak-anak yang masih bingung, yang masih belum paham, belum mengerti, kalian nanti bisa sharing lewat grup WA. Nanti Bapak akan mencoba menjawab di situ. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak, sudah menyempatkan waktunya untuk belajar daring bersama Bapak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.